Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang Bapak banggakan, ini adalah kuliah kita tentang mata kuliah akuntansi manajemen yang disampaikan di semester 4. Pertama sekali, karena ini perkuliahan pertama, perlu Bapak sampaikan sebelum Bapak memperkenalkan diri, ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan bagaimana perkuliahan online ini diselenggarakan. Pertama, ada 2 pola perkuliahan online, yaitu kuliah dengan menggunakan sarana Zoom, yaitu langsung kita. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan video. Nah, jadi Bapak membuat rekaman video tentang materi kuliah, kemudian mahasiswa mengikuti video tersebut. Kemudian nanti di dalam perkuliahan ini ada tugas-tugas yang mahasiswa harus mengerjakannya dan dikumpulkan melalui grup WA. Tugas-tugas itu nanti atau pertanyaan-pertanyaan yang mahasiswa harus menjawab itu munculnya sewaktu-waktu. Tidak harus di akhir sesi, tapi bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa pada slide-slide tertentu. Kemudian baru nanti itu dijawab. Mahasiswa tentunya harus mengikuti video ini dari awal sampai akhir agar bisa mengetahui tugas-tugas tersebut atau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah mahasiswa sekalian yang Bapak banggakan, Bapak sendiri adalah Dr. Andes Ashraf MSI, dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasaman, yang mengampu salah satunya adalah mata kuliah akuntansi manajemen. Bapak sudah bergabung di sekolah tinggi ini sejak tahun 2010 yang lalu, berarti sudah 10 tahun. Ada beberapa mata kuliah lain yang juga Bapak ampu, di antaranya adalah bank dan lembaga keuangan lain, metodologi penelitian, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, masih besar kalian, materi perkuliahan kita yang pertama ini adalah tentu sekilas ya, pengertian tentang akuntansi manajemen secara umum. Nah, akuntansi manajemen adalah sebuah ilmu ya, pengelolaan keuangan yang laporannya bersifat khusus dan diperlukan oleh pihak internal perusahaan, seperti direksi, manajer, dan berbagai fungsi yang ada di sebuah organisasi, baik itu perusahaan maupun itu organisasi publik, pemerintah misalnya. Mahasiswa sekalian, akuntansi manajemen tentu berbeda dengan akuntansi keuangan. Kalau selama ini Anda sudah belajar namanya akuntansi keuangan, tentu ini berbeda dengan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan itu adalah proses pencatatan dan pengadministrasian tentang keuangan dan pembuatan laporan yang itu untuk kepentingan eksternal dan internal. Jadi eksternal juga, internal juga dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, eksternal bisa kantor pajak, bisa bank, bisa pemegang saham, bisa komisaris, badan pengawas, dan lain-lain. Nah, itu kalau akuntansi keuangan di mana yang memerlukan adalah pihak eksternal. Nah, selain pihak eksternal, akuntansi keuangan juga tentunya diperlukan juga oleh pihak internal, direksi, tentu untuk melihat bagaimana kinerja keuangan. Mahasiswa sekalian,
akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini eh, tidak terikat oleh suatu kriteria formal. Tidak terikat. Kalau akuntansi keuangan kan terikat ya. Harus mengikuti suatu standar. Baik itu standar internasional maupun standar nasional. Akuntansi manajemen bersifat fleksibel dan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Artinya format laporannya itu bisa macam-macam. Sesuai dengan yang dirasa mudah oleh baik yang membuat maupun yang akan menggunakan. Nah, itu akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen itu adalah menyediakan informasi. Menyediakan informasi yang digunakan di dalam menghitung biaya dan tujuan lain yang diinginkan manajemen, yang diinginkan pimpinan perusahaan. Itu yang pertama. Kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan juga evaluasi. Kemudian, akuntansi manajemen juga menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Kalau perusahaan misalkan keputusan tentang harga, misalnya harga produk. Nah, untuk mengambil keputusan tentang harga, maka pihak perusahaan tentu memerlukan informasi-informasi dari akuntansi manajemen. Mahasiswa sekalian, akuntansi manajemen ini sendiri bermanfaat, membantu manajer untuk mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi manajemen bermanfaat pada lembaga berbagai organisasi. Jadi tidak saja organisasi bisnis atau perusahaan, tapi juga organisasi-organisasi pemerintah, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Mahasiswa sekalian, setelah kita bicara mengulas sedikit tentang akuntansi manajemen, maka Bapak akan memberikan semacam tugas. Dari yang Bapak sampaikan tadi, mahasiswa harus menjawab tugas atau pertanyaan yang Bapak sampaikan sebentar lagi. Pertanyaannya adalah, coba jelaskan manfaat akuntansi manajemen. Tentu bagi yang memerlukan ya. Coba jelaskan manfaat akuntansi manajemen. Oke. Itu saja dulu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi berikut, dengan slide berikutnya. Akuntansi manajemen. Nah, tadi dikatakan bahwa akuntansi manajemen sangat berguna di dalam rangka mengambil suatu kebijaksanaan, diantaranya harga, misalnya kebijaksanaan tentang harga. Tentunya di dalam menentukan sebuah harga harus diketahui dulu berapa biaya memproduksi suatu produk, suatu barang. Sebelum menetapkan harga suatu barang, harus diketahui dulu biaya yang digunakan atau dana yang digunakan untuk menghasilkan produk itu. Kemudian ditambah dengan laba yang diharapkan, maka barulah bisa memutuskan tentang harga. Nah, dalam hal ini tentu informasi tentang tingkat persaingan juga sangat penting. Oleh karena itu, pengetahuan atau penelusuran tentang biaya-biaya yang digunakan dalam memproduksi suatu produk itu sangat penting. Ukuran non keuangan dan dari waktu ke waktu, kinerja dari waktu ke waktu. Yang namanya harga produk, ongkos produksi tentu dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Nah, ini dibutuhkan informasi yang senantiasa update dari waktu ke waktu.
dapatnya dilakukan penelusuran biaya ini tentu digunakan dalam rangka efisiensi keuangan, supaya penggunaan keuangan itu efisien, tepat. Tepat penggunaan biaya itu tidak terlalu mahal dan tentu saja tidak terlalu rendah, karena terlalu rendah juga punya dampak-dampak yang lain. Mahasiswa sekalian, kita ingin kembali membahas atau memperdalam perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Tadi disebutkan bahwa akuntansi manajemen atau akuntansi keuangan itu diperlukan oleh pihak eksternal dan juga internal. Sedangkan akuntansi manajemen hanya diperlukan oleh pihak internal saja, orang dalam perusahaan saja. Oleh karena itu, karena akuntansi keuangan itu diperlukan secara luas di luar perusahaan, maka perlu dibuat standar agar mudah dimengerti oleh mereka-mereka yang memerlukan laporan keuangan itu. Nah, secara internasional ada badan yang membuat standar akuntansi keuangan, itu diantaranya adalah Securities Exchange Commission. Ada lagi ini Financial Accounting Standard Board. Nah, itu kalau internasional. Sedangkan kalau untuk di Indonesia sendiri secara nasional, itu yang membuat standar itu adalah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Nah, kemudian ada juga BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, ini penting dilakukan standarisasi agar para investor-investor di pasar modal itu juga mudah memahami laporan keuangan dari suatu perusahaan. Akuntansi manajemen itu menghasilkan informasi yang dipergunakan secara internal, maka dia tidak memerlukan standarisasi, tidak perlu standar. Silahkan dibuat modelnya sesuai selera, sesuai keinginan yang dianggap paling mudah dimengerti. Nah, jadi tidak perlu bentuk yang terstandar. Itu diantara perbedaan. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah kalau akuntansi manajemen dia bersifat subjektif. Sedangkan akuntansi keuangan bersifat objektif. Nah, maksudnya apa ini? Bersifat subjektif artinya pihak yang membuat laporan itulah yang membuat perhitungan tentang biaya misalnya. Dia membuat suatu biaya, membuat suatu anggaran biaya berdasarkan informasi yang dia peroleh, kemudian dia tuangkan secara subjektif. Artinya dia secara subjek pihak yang melakukan membuat laporan itu. Hitung-hitungan dia. Jadi berdasarkan penilaian dia secara subjektif. Sedangkan akuntansi keuangan dia bersifat objektif. Misalnya apa? Misalnya pembelian sebuah laptop. Nah, bagian pembelian barang, membeli laptop seharga 4 juta misalnya. Nah, maka bagian akuntansi keuangan mereka mencatat di laporan keuangan, di jurnalnya itu adalah pembelian laptop sebesar sesuai dengan yang tertulis di kwitansi atau bond pembelian laptop itu. Jadi secara objektif, bagaimana tertulis, berapa tertulis, nah itulah yang dicatat. Sedangkan akuntansi manajemen tidak, dia secara subjektif, dia bisa menentukan lebih besar atau lebih sedikit sesuai dengan yang dia anggap lebih tepat besarannya. Kemudian akuntansi manajemen itu penekannya kepada masa yang akan datang. Artinya dia dibuat laporan akuntansi manajemen itu untuk hal-hal yang akan dikerjakan di kemudian hari. Misal, membuat rencana perjalanan ke Padang. Seseorang atau mungkin Anda di suatu perusahaan akan melakukan suatu perjalanan ke Padang 2 hari. Lalu Anda diminta untuk membuat
rincian biaya yang diperlukan untuk perjalanan ke Padang. Nah, dalam hal ini Anda membuat dengan format yang Anda buat sendiri dan untuk keperluan yang akan dikerjakan. Nah, jadi ada belum berangkat ke Padang, baru mau akan berangkat. Nah, artinya untuk masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan itu historis yang sudah terjadi. Misalkan tadi pembelian laptop. Nah, pembelian laptop itu sudah terjadi. Nah, lalu dicatat, dibukukan berdasarkan kwitansi atau bond pembelian laptop itu. Jadi peristiwanya sudah terjadi, kemudian dicatat. Nah, sedangkan akuntansi manajemen itu adalah belum terjadi peristiwanya, baru yang akan terjadi. Itu perbedaan. Kemudian akuntansi manajemen bersifat rinci. Nah, sementara akuntansi keuangan bersifat global saja. Contohnya apa? Contohnya menghitung biaya produksi, biaya harga pokok barang dijual misalnya. Nah, kalau akuntansi keuangan, dia hanya mencatat globalnya saja, harga pokok produksi. Nah, begitu di laporan keuangan itu kan, di laba rugi. Sedangkan dalam akuntansi manajemen dirinci, berapa penggunaan bahan baku, berapa penggunaan tenaga kerja langsung, kemudian berapa biaya overhead, biaya tidak langsung, dan lain sebagainya. Jadi dirinci, detail dia. Kemudian akuntansi manajemen dia bersifat luas dan multidisiplin. Dia bisa digunakan di bagian produksi, bisa digunakan di bagian pemasaran, bisa digunakan di bagian MSDM, bagian umum, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan fungsi yang ada di suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan akuntansi keuangan itu hanya lebih spesifik dan hanya ditangani di bagian akuntansi misalnya.